Oke teman-teman, di sini aku kedatangan temanku yang bekerja di PT Freeport Indonesia juga nih. Kebetulan beliau bekerja di Fix Facility Management. Sebelum aku lanjut dan aku panjang lebar, jangan lupa kalian subscribe, like, and share video ini ke banyak teman kalian. Om, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita panggilkan narasumber kita spesial buat kalian semua. Masuk bang. Wes, hormat. Oke. Halo bang. Oke, ini mohon maaf nih, kita dempet-dempet karena memang kondisinya harus seperti ini ya bang ya. Iya betul. Gimana bang, sehat kah? Sehat sekali. Bagaimana, aman kah? Aman, Alhamdulillah. selalu aman. Oke bang, Iya, iya. ini mungkin pertama kali kita ngonten bareng nih ya, kolaps ya Betul, kalau kita bilang ya. Pertama kali. Tolong kenalkan diri abang dulu, asli abang dari mana? Siap, Terus apalah yang perlu abang kenalin lah sama teman-teman di sana biar pada tahu nih. Silakan bang. Halo semuanya, saya Paul Henry Eria, ya lebih dikenal dengan nama Paul Shady. Paul Dan Shady. saya asal dari Nabire. Saya sekarang bekerja di sini di Tembagapura, Freeport. Dan ya saya di divisi Facility Management bagian elektrik begitu kawan-kawan. Saya asalnya dari Nabire. Apa Oke. saya sudah bilang yang tadi? Dari Ya, Nabire? dari Nabire. Weh teman-teman, jauh kawan kita satu ini jauh sekali nih. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga teman-teman lihat konten-kontennya Bang Paul ya. Paul Sandi ya namanya ya. Paul Shady. Bang Sandi, kalau saya boleh tahu nih, abang dulu kuliahnya di mana bang? Saya dulu kuliah di Semarang. Di Semarang. Ya, weh. Berarti berapa tahun tuh? 4 tahun Di di Semarang. Jawa. Ya, sekitar 4 tahun sampai 5 tahun lah di Jawa. Pandangan abang ketika abang bekerja, ketika abang kuliah Di Semarang. Semarang di Jawa itu bagaimana itu? Mungkin perbedaan yang banyak ya, dari harga-harga apa makanan dan lain-lain itu murah-murah. Jadi ya agak kaget ya. Sama Murah ya? ya contohnya kayak sego kucing gitu, itu hampir tiap malam kita makan sego kucingan. Oh iya. Atau nasi kucing gitu Nasi namanya. kucing kan? Berapa tuh bang? Itu sekitar mungkin 1.500 dapat lah. Emang di 2.000 sini bisa belum dapat ada bang? dua, ya. Belum di sini di Papua ini belum ada. Kayaknya belum ada sih. Ya itu bisa itu dibikin. Bisa dibikin ya? Berarti sempat kaget dulu ya dengan harga-harga yang begitu murah ya? Gitu murah, kaget lah. Terus apa lagi bang? Pengalaman abang dari orang Papua, terus abang kuliah di Semarang itu apalagi yang bikin abang excited, bikin abang apa ya kayak, wah di Papua kok gak ada ya kayak gini ya? Itu apa tuh bang? Hmm. Selain makanan nih, eh, transportasi mungkin. oh ya transportasi. Dulu kan saya pindah ke sana ya zaman-zaman kapan ya 2014 lah. 2014 di Jawa berarti. Ah, Oke. mungkin di Papua yang serba online itu masih jarang kayak ya ojek online atau makanan online gitu masih jarang ya. Masih jarang ya. Di sana ya wah enak sekali sih, kayak lebih gampang aja kalau malam lapar gitu nggak perlu keluar ya, kita tinggal pesan online. Tinggal pesan gitu-gitu. online. Ah, Nah, gitu-gitulah. tapi kalau masalah alamnya ya, kalau kita masalah alam, Papua nomor 1 sih bang. Tetap. Siap. Banyak orang pengen ke Papua karena ingin wisata alamnya gitu, lautannya, pegunungannya. Ya seperti kalian lihat nih teman-teman, belakang ini gunung ya Bisa kan. dilihat kan. Bang, terus saya mau nanya lagi nih, abang mendirikan YouTube itu udah berapa tahun bang? Berdiri itu dari 95. Terlalu lama. Bukan, lama sekali tuh. Dari ini 2012 saya masih ingat sekali. 2012 Itu dulu ngawali. masih iseng banget sih itu. Lanjut. 2012 itu saya bikin kayak video pertama saya cover Eminem, lagunya Eminem Without Me. Nah, itu kenapa alasan saya Paul Shady ya gara-gara itu sih. Dulu saya dengerin lagu rapnya Eminem. Dan Eminem kan dia nama lainnya kan Slim Shady. Nah, makanya saya pakai namanya Paul Shady gitu Oh, kawan-kawan. nama panggung itu ya, Paul Shady ya. Iya. Saya kira nama asli itu. Wah, mantap ya. Terus setelah 2012 2012 sampai ke berkembangnya kapan tuh YouTube-nya Abang tuh? Bisa sampai Mulai- dapat silver button nih sekarang. mulai berkembang dan bisa dibilang mulai dilihat banyak orang lah. Itu 2015 sama 16 lah. Itu mulai sudah tahu apa arah kontennya mau kemana. Buset. Berarti 3 tahun ini Abang berprogres ini ya? Berprogres parah. Belum ada yang nonton nih 3 tahun ini. 3 tahun ya masih Masih progres terus. progres, masih apa kayak upload sembarangan aja, kayak nggak ada konsep videonya ya. Kayak saya dulu upload musik, upload short video apa
short movie begitu-begitu. Kayak Oh, short movie dan masih sama mencari inilah mencari inti jati diri ya, konten. inti konten ya. Eh. Berarti 3 tahun nih abang masih mencari nih ya. Belum Masih ada mencari. orang yang nonton banyak nih. Belum ada. 2015 baru dikenal sama orang Nah kontennya itu abang. 2015-16 lah. Wih, ngeri teman-teman. Nah teman-teman nih, bisa dicontoh nih. Progres itu nggak gampang ya, proses itu nggak mudah teman-teman. Intinya konsisten. Konsisten. Soalnya ada beberapa teman saya yang memang pengen nyoba juga kayak saya, tapi mereka cuma coba seminggu 2 minggu tapi Selesai. udah berhenti selesai. Ya nggak jadi apa-apa bang. Awalnya mereka terlalu mikir ke Uang. kayak ya uang pendapatan gitu, jangan. Kita harus senang dulu Ah melakukan itu, hal yang setuju. bikin konten itu harus senang dulu. Setuju bang, setuju. Nah itu challenge kita sih teman-teman sebagai mencoba di hal konten kreator tuh challenge-nya itu. Karena banyak saingan ya kan. Betul, banyak saingan Banyak itu. saingan kalau kita mikirnya cuma di apa ya visinya kita cuma untuk mendapatkan uang pasti akan jenuh juga, bosen kan. Betul, jenuh juga. Karena menghasilkannya nggak banyak teman-teman. Menghasilkannya Ah. nggak banyak. Kita cuma karena hobi aja makanya Hobi. kita sering lakuin gitu kan bang ya. Betul sih. Ada apa lagi masukan nih bang? Masukan saya sih pokoknya nggak tahu, kalau saya sendiri sih saya sampai di tahapan meskipun saya sudah kerja di sini di Freeport, saya kalau nggak bikin video itu kayak ada yang aneh gitu, ada yang lain gitu, ada yang hilang gitu loh. Sampai di tahap itu paling tidak bikin video lah. Nah, saya sampai merasa begitu sih karena saking lamanya bikin konten. Berarti Jadi udah lama banget bang ya, 2012 sampai sekarang ya. sampai sekarang sih. Udah 10 tahun lebih ya. Lumayan. 10 tahun lebih, subscribernya masih 123.000 teman-teman. Iya sih. Bayangin 10 tahun lebih 10 tahun. 100 loh. Masih batas 100.000 ya bang ya. Iya, Itu konsisten. konsisten. Nah gimana teman-teman yang nggak konsisten ya nggak jadi apa-apa Nggak jadi kan gitu. apa-apa. Nah terus dari YouTube itu abang karena suka ya kan. Terus bagaimana nih ceritanya abang bisa masuk ke PT Freeport Indonesia? Padahal kan YouTube-nya abang udah bisa menghasilkan nih ya. Kasarannya kan seperti itu ya. Karena suka bisa menghasilkan, lalu kenapa nih? Dan bagaimana awalnya abang bisa keterima PT Freeport Indonesia? Oke. Mungkin bisa diceritakan dari awal dulu bang. Dari awal setelah saya mulai dari mana ya? Dari gini aja deh, dari abang melamarnya itu di perusahaan apa, ya kan? Terus berapa lama proses saat melamarnya itu bang? Itu dulu aja deh. Oke, jadi waktu itu setelah lulus kuliah di Semarang, saya kan sempat kerja di Jakarta sekitar 3 tahunan lah. 3 tahun di Jakarta? Ya, 3 tahun di Jakarta. Sempat beberapa kali kerja, terus ada sempat setahun lah saya hidup dari penghasilan freelance gitu, edit video. Itu bisa tuh di Jakarta hidup. Bisa ya? Setahunan lebih. Nah akhirnya saya coba. Bang, sabar. Belum sabar lanjut. Berapa bang? Apa ya? Freelance. Freelance. Intinya ya nggak terlalu banyak, tapi intinya bisa menghidupi saya sebulan sama ya itu bisa menghidupi saya sebulan intinya. Berarti UMK ya? Ada UMK Jakarta saat itu. UMK Ada. Jakarta saat itu kan 3 jutaan nih. Ada sampai UMK Jakarta saat itu pendapatan. Hampir segitu. Soalnya waktu itu saya kan masih hidup sendiri, masih mikirin diri sendiri lah. Masih bisa lah ya Masih, segitu ya. Jadi dari YouTube juga ada penghasilan sama dari freelance itu. Oh mantap teman-teman, bisa kalian coba tuh buat cari kerjaan freelance teman-teman. Lanjut bang, setelah itu Nah, kerja setelah di itu Jakarta. saya sempat kerja yang benar-benar di kantor, di kantoran, ya sekitar setahun lebih lah, setahun lebih. Akhirnya kan ada info nih untuk kerja di sini. Waktu itu sih sebagai admin atau di komputer lah istilahnya, kita kerja di kantor lah ya. Ya saya coba-coba dengan pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Waktu bekerja, saya coba lamar, kebetulan di salah satu kontraktor di Freeport sini, dia lagi buka ya itu, di bagian elektrik. Kalau boleh tahu nih bang, kalau boleh tahu banget nih, sorry sebelumnya, nama perusahaannya apa nih bang? Namanya PT Mitra Inti Elektrindo. Nah ini teman-teman, nanti aku catat di sini teman-teman ya, jadi bisa kalian jadikan referensi kalian gitu loh bang, maksud saya. Jadi ya memang di sini banyak kontraktor ya, salah satunya itu PT Mitra Inti Elektrindo di bagian elektriknya. Oke teman-teman, nanti aku catat teman-teman, kalian bisa jadi referensi. Lanjut bang, setelah itu prosesnya gimana tuh? Setelah itu prosesnya ya sekitar sebulanan, interview dan lain-lain. Sambil ya dari interview dan juga saya bikin proses surat resign di kantor lama. Udah habis itu dari itu, sorry saya potong. Dari apa namanya? Interview apa lamar tadi itu? Interview ya? dari interview Sampai ke tes
Ada tesnya nggak? Ada. Berapa lama Waktu itu itu bang? tes online ya sekitar sehari 2 hari lah. 2 hari abang dapat info buat tes tadi. Heeh. Tesnya apa itu bang? Masih inget nggak nih? Hmm, 10 tahun lebih yang lalu nih abang masih inget nggak? Tesnya apa? itu waktu itu apa ya? Pokoknya interview ditanya apa pengalaman sebelumnya Aha. apa-apa. Terus lupa itu saudara. Oh Nanti lupa. dikata ya. Oke. Oke teman-teman lupa berarti. Lanjut bang. Setelah itu Pokoknya tadi. intinya ada tesnya. Hah? Soalnya setiap kontraktor pasti beda ini ya. Dia punya cara ininya apa? Tesnya. Tes dan penerimaannya ya. Oke. Mm. Oke setelah itu abang posisi sudah resign dulu nih ya. Habis itu dapat informasi bahwa abang keterima di PT Freeport Indonesia itu berapa lama jaraknya nih? Dari Kalau awal waktu proses itu masukin lamaran. bisa dibilang hampir sebulan. Sebulan. Sebulan baru ada info itu. Hmm? Saya sambil nunggu apa diterima saya masih kerja sih. Itu Oh. masih kerja. Oke, paham, Tapi saya paham, sudah kasih paham. info kalau saya lagi daftar di sini. Hah? Ya kalau memang ini lulus ya Kita saya pindah. langsung Oh. kasih surat resign. Paham, paham teman-teman. Nah, itu yang betul teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pindah kerja, jangan resign Nah dulu, itu nyari betul. baru pindah. Mending resignnya ditahan dulu, nyari Nah, dulu, keterima di perusahaan baru, fix keterima, baru kalian ajukan resign dan pindah. betul sekali itu. Jadi nggak ada nganggur ya bang ya. Jangan biarkan Nah, diri kita nganggur tuh. Nah setelah itu tiket pesawat nih bang. Abang dari Jakarta ke Papua itu ditanggung kah atau tidak? oh iya jelas ditanggung full Tanggung full ya. tiket pesawatnya. Teman-teman. Dengerin teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman banyak yang DM saya tiket pesawatnya bayar sendiri itu saya rasa hoax sih, Iya, penipuan betul teman-teman. betul betul. Apa ya kita mau kerja kok kita suruh bayar sendiri itu menurut saya penipuan. Jadi kalian bisa memvalidasinya, telepon ke perusahaan, ke nomor perusahaan tersebut yang ada di Google buat memvalidasi Betul. terkait kebenaran itu apa enggak kayak gitu ya. Oke Bang Paul, setelah itu Bang Paul mulai bekerja di Papua di Tembagapura ini lebih tepatnya tahun berapa? Setahun saya masih ingat Juli 2022 Juli 2022. ah, Abang tiba di sini. tiba di sini. Oke, setelah itu Abang masuk Di ke Timika dulu, Oke, Timika dulu. terus mulai bulan Agustus saya naik ke Tembagapura. Agustus naik ke Tembagapura. Iya, Oh, berarti sempat kerja di Timika dulu ya? iya, Sebulanan ya? sebulanan. Itu kayak ada training-trainingnya gini ya, permit-permit gitu juga, pengurusan Iya, kayak gitu-gitu semua ya? training gitu Oh, pengurusan. oke. Dan ada MCU-nya. Oh, MCU-nya di Timika juga? Nah, MCU-nya di Timika. Oh, mantap Tes kalau kesehatan itu. tes kesehatannya. Hmm. Oke, MCU itu tes kesehatan itu tadi teman-teman. Oke, mantap Bang. Setelah itu, Abang tadi kan bilang di awal Abang bekerja di divisi Facility Management. Iya. Nah, Abang di departemen apa untuk saat ini nih? Untuk saat ini saya di electrical. Electrical. Di situ. Di electrical, Bang. Iya. Kalau area kerjanya sendiri Abang di mil berapa nih? Kita sih pegang 68, 66 juga, kadang juga ke 72 juga ada Ada perbaikan pekerjaan itu situ ya? kelistrikan ada juga. Ini saya sempat ngeliat di media sosial Abang, tuh Abang ada achievement, penghargaan, pencapaian Abang di YouTube pergi ke Makassar ya? Atau ke Jakarta sih lebih tepatnya. Jakarta? Eh. Acara apa itu Bang? Bisa ceritakan Bang? Waktu itu saya diundang untuk bikin diundang YouTube sama ada namanya Star Hits. Dia sebuah agensi dari apa? Agensi anakan dari MNC TV lah kalau kalian tahu. Oke. Itu mereka kerjasama sama YouTube untuk mengkampanyekan Timur Berkaya. Nah, mereka ingin membangkitkan atau pengen melihatkan kalau di Timur itu ada kreator-kreator ini nih. Salah satunya saya. Kita ada 5. Berapa orang? Glenn, Novia, Irfan, Gafur, terus Alvin, sama Velin. Banyak juga. Kita ada 5. Nabire semua itu mereka asal. Beda-beda. Dari Timika ada? Ada yang kalau dari Papua saya sendiri sih. Oh, dari Papua. Ada yang dari Manado, ada yang dari NTT. Oh, mereka YouTuber Pokoknya dari timur. dari timur ya. Salah Tapi satu Papua saya. Bang sendiri ya. Dan kita di sana Oke. mengkampanyekan itu dalam Rewind Indonesia yang 2023. Kalau kalian sudah nonton ya di situ ada kita. Oh, Rewind Indonesia. oke berarti ada
ada apa ya? Ada benefit lain ya dari YouTube ya, Bang ya, selain dapat uang ya. Nah, selain dapat uang dan Dapat circle baru ya, circle baru, wah link itu baru loh. sangat membantu sekali sih. Apalagi Apa tuh Bang? Yang membantu apa nih? Apa nih? Seru nih. kita saling tukar pikiran sesama konten kreator, Hmm? saling bantulah. Ini kenapa begini-begini, kayak misalnya viewersnya segini atau apa. Pokoknya saling bantu untuk bisa memajukan channel masing-masing lah. Wih, mantap tuh. Makanya saya ketemu sama Bang Paul ini, kita mau belajar juga nih saya nih kan sama Bang Paul nih. Hormat. Oke Bang, sebelum aku akhiri konten ini ya kan, eh, Abang ada pesan-pesan nggak buat temen-temen di sana yang sedang berproses, mungkin yang baru lulus atau yang sedang mencari pekerjaan, yang belum bekerja, yang telah resign, yang telah dipecat dan lain-lainnya lah. Kita kasih semangat sedikit ini ya. Siap, Apa siap. pesan-pesan Abang untuk Pesan mereka-mereka saya yang ada di sih, kalian ini apa, buat yang baru lulus atau siapapun itu, kalian kalau bisa masukin lamaran ya ke banyak tempat, karena ya rezeki itu bisa dari mana saja. Kalau misalnya belum belum rezekinya kalian di tambang sini, ya kalian masih punya pekerjaan, masih punya rezeki di tempat lain juga. Jadi ya Betul. kesempatan itu bisa dari mana saja, dan jangan iri lihat pencapaian teman kalian yang sudah bagaimana, karena kan hidup ini bukan perlombaan, Bos. Jadi ya kita jalani hidup diri sendiri, kita bahagiakan diri sendiri, majukan diri sendiri, dan jangan lupa orang tua. Begitulah kawan-kawan. Yoi, berdoa lah ya juga ya, berdoa jangan juga, lupa penting berdoa itu. juga. Mantap Yoi. teman-teman. Thanks for watching and peace.